Coba jujur sebentar. Akhir-akhir ini kamu capek ya? Bukan capek fisik, tapi capek karena merasa hidupmu nggak bergerak. Bangun pagi rasanya berat. Malam susah tidur karena pikiran nggak berhenti. Lihat orang lain seperti sudah jauh di depan. Sementara kamu masih di titik yang sama. Dan yang paling menyakitkan, kamu nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Karena semua orang mengira kamu kuat. Semua orang mengira kamu baik-baik saja. Semua orang mengira kamu bisa mengatasi semuanya sendiri. Padahal, di dalam, kamu lagi runtuh pelan-pelan. Kalau kamu lagi di fase itu sekarang, jangan buru-buru scroll. Karena tidak semua orang yang jatuh itu kalah. Tidak semua orang yang diam itu menyerah. Ada satu tipe weton yang saat hidupnya benar-benar di bawah, justru melakukan sesuatu yang jarang dimiliki 99% orang lainnya. Dia tidak membuktikan ke dunia. Dia membuktikan ke dirinya sendiri. Dia tidak sibuk menjelaskan. Dia sibuk memperbaiki. Dia tidak membalas luka. Dia mengubah luka jadi kekuatan. Dan yang mengejutkan, orang-orang sering salah paham padanya. Dikira tidak peduli, dikira lemah, dikira pasrah. Padahal sebenarnya, dia sedang membangun ulang dirinya dari nol. Kalau kamu pernah merasa jatuh, pernah merasa sendirian dalam perjuangan, pernah merasa hidup seperti tidak adil, mungkin ini bukan kebetulan kamu mendengar ini. Karena bisa jadi, fase jatuhmu sekarang bukan hukuman, tapi proses pembentukan. Dan hanya 1% yang memilih merespon jatuhnya dengan cara ini. Dengarkan sampai akhir ya, karena mungkin kamu salah satunya. Hanya 1% weton yang melakukan ini saat hidupnya lagi jatuh. Kamu pernah ada di titik di mana bangun tidur aja rasanya berat? Bukan karena kurang tidur, tapi karena hidup rasanya nggak bergerak. Scroll media sosial, teman-temanmu sudah menikah, sudah punya usaha, sudah mapan. Sementara kamu masih berjuang, masih jatuh bangun, masih pura-pura kuat. Di fase itu, banyak orang panik, merasa tertinggal, merasa gagal, merasa hidupnya tidak adil. Tapi ada satu tipe weton yang justru melakukan hal berbeda saat hidupnya jatuh. Wage. Orang wage ketika dunianya runtuh, dia tidak langsung mencari pelarian. Dia tidak sibuk menyalahkan keadaan. Dia tidak membakar jembatan. Dia tidak membuat keputusan gegabah. Yang dia lakukan justru terlihat sederhana, tapi berat untuk dilakukan. Dia diam. Dia mengevaluasi. Bukan diam karena lemah, tapi diam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena orang wage punya satu kebiasaan yang jarang dimiliki banyak orang. Saat jatuh, dia tidak mencari siapa yang salah. Dia mencari apa yang bisa dia perbaiki. Itu menyakitkan, karena artinya dia berani mengakui kekurangan dirinya sendiri. Di usia 20-30 tahun, banyak wage mengalami fase mental breakdown. Merasa tidak cukup, merasa tidak dihargai, merasa usahanya selalu kalah cepat dibanding orang lain. Dan yang paling berat, merasa sendirian. Padahal orang-orang melihatnya baik-baik saja, karena wage terbiasa terlihat tenang. Padahal di dalamnya ribut. Dia overthinking. Dia memikirkan masa depan terlalu jauh. Dia memikirkan skenario terburuk sebelum itu terjadi. Tapi justru disitulah kekuatannya terbentuk. Karena 1% weton ini, ketika hidupnya jatuh, dia melakukan satu hal yang jarang orang sanggup lakukan. Dia memperlambat langkahnya. Di saat dunia menyuruhnya cepat, di saat sosial media membuatnya merasa tertinggal,
Di saat orang lain memaksanya untuk segera jadi, Wage memilih berhenti sejenak. Dia riset lingkar pertemanan. Dia mengurangi cerita ke orang yang salah. Dia belajar berkata tidak. Dan yang paling penting, dia mulai membangun ulang harga dirinya dari dalam. Bukan dari validasi, bukan dari pujian, bukan dari pengakuan, tapi dari disiplin kecil yang konsisten. Bangun pagi walau hati berat, kerja walau sedang patah hati, belajar walau merasa bodoh, menabung walau penghasilan belum besar. Hal-hal kecil yang tidak dramatis, tapi dilakukan terus-menerus. Itulah yang membuat 1% ini berbeda. Karena kebanyakan orang ingin hasil cepat saat jatuh, ingin bangkit instan, ingin sukses sebagai pembuktian. Tapi Wage, kalau sudah jatuh, dia tidak fokus membuktikan ke orang lain. Dia fokus memperbaiki fondasi dirinya. Dan percayalah, orang yang memperbaiki fondasi akan lebih lama berdiri dibanding orang yang hanya memperbaiki pencitraan. Wage memang bukan tipe yang cepat meledak, tapi dia tipe yang pelan-pelan menguat. Dia belajar dari pengkhianatan tanpa jadi pendendam. Dia belajar dari kegagalan tanpa jadi pahit. Dia belajar dari kesendirian tanpa kehilangan empati. Dan ketika dia akhirnya bangkit, dia tidak lagi haus pengakuan. Dia tidak lagi mudah terpancing. Dia tidak lagi takut kehilangan. Karena dia sudah pernah berada di titik paling bawah dan tetap bisa bertahan. Kalau kamu sekarang lagi di fase jatuh, lagi ngerasa hidup tidak adil, lagi ngerasa sendirian dalam perjuangan, mungkin kamu bukan sedang dihancurkan, mungkin kamu sedang dipaksa naik level. Tapi ingat, diam untuk memperbaiki diri bukan berarti memendam luka selamanya. Evaluasi bukan berarti menyalahkan diri terus-menerus. Bangkit itu bukan tentang jadi orang baru. Bangkit itu tentang jadi versi dirimu yang lebih sadar. Dan hanya 1% yang sanggup melakukan itu. Bukan karena mereka paling kuat, tapi karena mereka paling jujur pada dirinya sendiri. Kalau kamu merasa relate, mungkin kamu sedang ada di fase pembentukan itu. Dan percayalah, tidak semua orang yang jatuh itu gagal. Sebagian hanya sedang belajar berdiri dengan cara yang lebih benar. Sekarang aku mau kamu ingat satu hal. Hidup memang bisa menjatuhkanmu, mengambil orang yang kamu sayang, menghancurkan rencana yang sudah kamu susun rapi, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Tapi, hidup tidak pernah salah memilih siapa yang ia tempa. Orang yang dipilih untuk diuji lebih dalam biasanya adalah orang yang sanggup naik lebih tinggi. Kalau kamu tipe yang saat jatuh memilih diam, memilih introspeksi, memilih memperbaiki diri tanpa banyak suara, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Karena bangkit tanpa penonton itu berat, berjuang tanpa tepuk tangan itu sepi, berproses tanpa pengakuan itu menyakitkan. Tapi, justru disitulah mental terbentuk. Dan saat nanti kamu berdiri lagi, kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu tidak lagi haus validasi. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu sudah pernah berada di titik paling bawah dan tetap memilih untuk tidak hancur. Kalau kamu sedang ada di fase itu sekarang, jangan menyerah. Jangan merasa tertinggal. Jangan merasa gagal. Kamu sedang ditempa. Dan besi yang ditempa paling keras akan jadi paling kuat. Kalau kamu merasa ini tentang kamu, tulis di kolom komentar. Aku belum selesai. Itu bukan untuk orang lain, itu untuk dirimu sendiri. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang fase hidup, tentang weton, tentang cara bangkit secara mental dan spiritual, follow dan simpan video ini. Karena perjalananmu belum selesai. Dan percayalah, orang yang pernah jatuh paling dalam
biasanya punya cerita paling tinggi.